Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Setelah Komandan Pang melihat Lin Tian mengakuinya, dia segera berkata kepada wali kota yang berada dalam kegelapan, "Wali kota, lihat, dia mengakuinya." Nyonya pemilik toko memiliki ekspresi yang buruk di wajahnya. Lin Tian menatap Komandan Pang dan tersenyum. "Apa yang kau lihat?" Komandan Pang berkata dengan cemas, "Bocah, kau mengaku telah mencuri buah dewa. Tentu saja, aku ingin meminta pertanggungjawaban." "Tunggu sebentar, yang baru saja kuakui adalah bahwa aku memiliki binatang laut di sisiku. Tetapi aku tidak mengakui bahwa aku memiliki buah binatang dewa." Namun, Lin Tian menatap Komandan Pang dengan sebuah senyuman. "Tidak mungkin." Komandan Pang tidak mau menerima hasil ini. "Kau punya bukti?" Lin Tian bertanya, sementara Komandan Pang berkata dengan marah, "Kau." Lin Tian menatap Nyonya pemilik toko. "Nyonya, apakah kau ingin bertanya sesuatu? Kau benar-benar menghancurkan tubuhnya?" Nyonya pemilik toko bertanya dengan penasaran. Lin Tian tertawa dan berkata, "Jika dia ingin menggunakan penilaian untuk menjebakku, aku tidak bisa hanya diam dan menunggu dipermainkan olehnya." Nyonya pemilik toko hanya bisa berkata ke udara, "Wali kota, kau juga melihatnya." Komandan Pang yang menyebabkan semua ini. Komandan Pang segera berkata dengan cemas, "Nyonya, memang benar dia membawa masuk binatang laut. Aku masuk ke dalam untuk mengujinya karena aku menemukan binatang laut itu dan ingin menangkapnya, tetapi bocah ini melindunginya." "Kau yakin sudah menemukan binatang laut itu?" Lin Tian bertanya, sementara Komandan Pang berkata dengan percaya diri, "Benar sekali." Namun, Lin Tian menatap akar sena putih dan bertanya dengan senyum, "Wu Dingzu, ceritakanlah." Namun, Wu Tianzu menceritakan apa yang telah dibicarakannya dengan Komandan Pang semalam untuk menjebak Lin Tian. Dia bahkan menunjuk ke Pang Feihai dan yang lainnya, mereka semua bisa menjadi saksi. Komandan Pang menggertakkan giginya karena marah. "Akar sena putih Zhu, apakah kau bekerja sama dengannya? Percayakah kau? Kau bisa bertanya pada orang-orang ini." "Aku bukan satu-satunya," kata akar sena putih Zhu tanpa rasa bersalah. Jiwa Komandan Pang hampir runtuh. Wali kota, yang bersembunyi dalam kegelapan, ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Komandan Pang, katakan padaku, apakah kau mencoba menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkanku?" "Aku?" Komandan Pang ketakutan dan langsung gemetar ketakutan. Wali kota mendengus, "Kita bisa menghindari kematian, tetapi kita tidak bisa menghindari hukuman." Komandan Pang segera menjadi cemas, "Wali kota, aku..." Pada saat ini, sebuah labu emas muncul di udara dan langsung menyedot jiwa Komandan Pang. Para penonton semua terkejut. Pang Feihai menjadi lebih cemas, "Wali kota, aku mohon, tolong lepaskan ayahku. Katakan, apa yang terjadi?" Wali kota berkata dengan dingin, dan Pang Feihai langsung ketakutan hingga tak berani bersuara. "Jika kau tidak memberitahu aku akan melihat langsung ingatanmu." Meskipun wali kota telah menangkap Komandan Pang, dia masih ingin mendengar apa yang Pang Feihai katakan. Pang Feihai akhirnya mengakui bahwa alasan mereka merancang semua ini adalah untuk menjebak Lin Tian. Ekspresi wali kota menjadi suram, "Jadi begitu. Kau harus menerima hukuman bersama ayahmu." Setelah mengatakan itu, wali kota memerintahkan Pang Feihai untuk ditangkap, lalu melihat sekeliling dan berkata, "Yang lainnya mungkin bukan berasal dari kota lautanku, tetapi jika aku mengetahui bahwa kalian berani bergerak terang-terangan, aku tidak akan membiarkan kalian lolos." Qin Shinyue dan yang lainnya gemetar ketakutan, tetapi wali kota berkata kepada Nyonya pemilik toko, bahwa bocah itu dan binatang laut itu keloteng untuk menemuiku. Nyonya pemilik toko hanya bisa melihat Lin Tian dan sekilas melirik ikan api itu. Jelas, dia sudah menebak inti dari semuanya dan berkata, "Kalian ikut denganku." Namun, Nangong yang berkata dengan cemas, "Bos, wali kota tidak akan melakukan sesuatu pada kakak, kan? Selama dia tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan, wali kota tidak akan menyentuhnya." Nyonya pemilik toko menjelaskan sementara Nangong yang menatap Lin Tian dan berkata, "Kakak, kau mau pergi? Ayo." Lin Tian tidak terlalu memikirkannya, tetapi Liu Jingzu mengingatkannya, "Kau harus berhati-hati. Wali kota ini bukan orang biasa. Jika dia ingin menyerangmu, kau tidak akan bisa kabur." Namun, Lin Tian tersenyum jahat, "Jangan khawatir,
orang yang bisa menahanku di sini belum lahir. Dengan itu, Lin Tian membawa Huo Duoyu dan yang lainnya ke kediaman wali kota. Namun, Nangong Yan dan yang lainnya menunggu di luar, sementara Lin Tian dan Huo Duoyu, dipimpin oleh bos mereka, pergi ke loteng kediaman wali kota. Namun, Wu Dingdong dan Luo Evatian menatap Lin Tian dengan cemas dan bertanya, "Tuan, apakah kau baik-baik saja?" "Jangan khawatir, kakakku bilang bahwa orang yang bisa menahannya di sini belum lahir." Nangong Yan mengulanginya dengan senyum. Luo Evatian hanya berkata, "Oh," sementara Wu Dingzi merasa bahwa Lin Tian terlalu sombong. Namun, saat ini, Lin Tian dan yang lainnya dibawa keluar dari bangunan. Nyonya pemilik toko menatap Lin Tian, lalu melihat ke Huo Duoyu dan menghela napas. "Setelah kau masuk, apapun yang ditanyakan wali kota, cukup jawab." "Baik." Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia membawa ikan api ke dalam loteng. Namun, nyonya pemilik toko merasa bingung. "Kenapa kau masuk padahal kau tahu ada bahaya?" Namun, Lin Tian berhenti, menoleh dan tersenyum, "Aku hanya ingin melihat latar belakang kota laut ini." Nyonya pemilik toko tercengang. Lin Tian berbalik dan masuk ke dalam loteng. Tak lama kemudian, pintu tertutup. Nyonya pemilik toko mulai merenung sementara Lin Tian dikelilingi oleh kegelapan. Ikan api itu merasa tidak enak. "Tuan, kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh?" "Kita lihat dulu." Lin Tian tidak peduli sampai tiba-tiba muncul aura dari sekeliling. Kemudian, ikan api itu tiba-tiba merasa tubuhnya melemah dan terkejut. "Apa ini?" "Itu adalah fanatik binatang void yang melemahkan kekuatan binatang laut." "Apa? Fanatik binatang palsu? Bagaimana bisa ada hal seperti itu?" Ikan api itu sangat terkejut, dan Lin Tian tertawa, "Sepertinya seseorang ingin melemahkanmu." Ikan api itu langsung marah, lalu berteriak, "Keluarlah!" Pada saat itu, seorang pria tua muncul, dan dia adalah wali kota. Dia menatap Lin Tian dari atas ke bawah, lalu menatap ikan api dan bertanya, "Apa tujuanmu datang ke kota lautanku?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin meminjam formasi kota laut untuk pergi ke wilayah Dewa Timur." "Wilayah Dewa Timur?" "Benar." Wu Tai mengangguk setuju, tetapi wali kota tidak mengerti, "Lalu bagaimana dengan binatang laut itu?" "Kemarin aku melihatnya di luar, jadi aku pergi untuk menaklukkannya." Lin Tian tersenyum menatap wali kota, tetapi wali kota berkata, "Kau hanyalah seorang dewa, bagaimana kau bisa menaklukkan binatang laut tingkat dewa emas? Selain itu, kau berasal dari wilayah laut api." Lin Tian tersenyum pahit, "Kenapa tidak?" Wali kota menatap Lin Tian dengan dingin dan berkata, "Anak muda, karena kau sudah di sini, mengapa tidak memberitahu kami lebih banyak?" "Mengatakan apa?" tanya Lin Tian. Wali kota menatap Lin Tian dan berkata, "Buah binatang dewa, apakah kau akan menyentuhnya atau tidak?" Saat Lin Tian melihat wali kota seperti ini, dia tertawa, "Aku tidak suka diinterogasi." Komandan Pang segera mengambil kesempatan ini dan berkata, "Wali kota, kau juga melihatnya. Anak ini bersalah." Saat ini, wali kota melepaskan auranya yang kuat dan ingin memaksa Lin Tian untuk tunduk. Namun, Lin Tian tersenyum padanya, "Apakah kau ingin memutus semua sopan santun denganku? Anak kecil, aku hanya memberimu muka karena nyonya pemilik toko, tapi kau ternyata tidak menginginkannya. Jika demikian, aku tidak perlu bersikap sopan." Lin Tian tertawa jahat, "Kalau begitu, aku menyarankanmu untuk segera menarik kata-katamu. Jika tidak perlu ada kota laut lagi." Mata wali kota berkilat dengan cahaya aneh. Komandan Pang berkata dengan penuh semangat, "Wali kota, lihat anak ini, dia sangat tidak tahu aturan. Anak kecil, kau berani mengancamku?" Wali kota menatapnya, dan Lin Tian tertawa lalu berkata, "Aku akan menyuruh seseorang menemanimu." Dengan itu, Lin Tian memberi perintah kepada Liu Tai, yang berada di luar kota. Saat Liu Tai mendengar perintah Lin Tian, ekspresinya berubah dan dia langsung melompat ke dalam kediaman wali kota dengan cepat. Melihat ini, nyonya pemilik toko tahu bahwa sesuatu telah terjadi dan juga segera terbang ke pavilion. Saat ini, di loteng, Akar Sena Putih berdiri di samping Lin Tian dan berkata dengan hormat, "Tuan, apa rencanamu?" "Karena wali kota ini ingin mempersulitku, tidak perlu bersikap sopan padanya," kata Lin Tian sambil tersenyum. Namun, ketika nyonya pemilik toko tiba dan melihat pemandangan itu, ekspresinya menjadi serius. "Wali kota, ini apa?" Wali kota berkata dengan dingin, "Nyonya pemilik toko, aku memberimu muka, jadi sebaiknya kau bersikap lebih sopan padanya. Tanyakan baik-baik, tapi dia sama sekali tidak menganggapku. Jadi, jangan salahkan aku." Namun,
Lin Tian tertawa dan berkata, "Nyonya pemilik toko, seperti yang kau lihat, dia menggunakan aroma unik untuk melemahkan tingkat kultivasi binatang lautku. Hanya dengan ini saja, aku sudah bisa berseteru dengannya." "Berseteru? Kau tidak memenuhi syarat." Wali kota mendengus. Nyonya pemilik toko menjadi cemas, terutama ketika dia melihat bahwa keduanya hampir meledak. Dia ingin terus membujuk mereka. Namun, Lin Tian mengeluarkan sepotong kayu kering dengan senyuman dan berkata, "Kau memaksaku melakukan ini." "Apa? Kau masih ingin melawanku?" Wali kota berkata dengan penuh penghinaan. Saat ini, asap hitam melilit wali kota, dan tingkat kultivasi wali kota langsung melemah hingga hanya mencapai tahap Dewa Langit. Ekspresi wali kota langsung berubah drastis. Lin Tian berkata dengan dingin, "Akar Sena Putih, jangan terlalu sopan." "Baik." Akar Sena Putih menjawab, lalu langsung menyerang. Sebagai seorang ahli di alam Dewa Emas, dia langsung mengirim wali kota terlempar jauh. Hal ini membuat nyonya pemilik toko ketakutan. Wali kota memuntahkan darah dan berusaha berdiri. "Bocah, kau. Aku ingin tahu apakah aku memenuhi syarat sekarang?" Lin Tian menatap wali kota dan berkata dengan dingin. Wali kota lalu berkata dengan marah, "Bocah, tahukah kau mengapa kota laut ini bisa berdiri selama bertahun-tahun?" "Aku tidak tertarik." Lin Tian sama sekali tidak khawatir. Wali kota mendengus dan berkata, "Itu karena di masa depan, banyak ahli kami akan digantikan oleh wali kota baru setelah mereka menembus ke alam Dewa Emas. Jadi, aku adalah wali kota yang terlemah." Lalu, tanya Lin Tian. Wali kota berkata dengan dingin, "Kau benar-benar berani menimbulkan masalah di sini, berarti kau berhadapan dengan seluruh kota laut." Tapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oh, begitu ya?" Melihat bahwa Lin Tian tidak menganggapnya serius, wali kota menjadi marah, sementara Komandan Pang yang ada di sampingnya ketakutan. Dia bahkan bertanya kepada wali kota, Wali kota, apakah kau baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Wali kota menggertakkan giginya dan mengeluarkan sebuah simbol. Dengan satu gerakan simbol itu, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Namun, itu hanyalah bayangan. Meskipun demikian, bayangan-bayangan itu semua sangat kuat dan bertanya, "Ada apa?" Wali kota segera mengadu. Bayangan-bayangan ini langsung menatap Lin Tian dengan marah. Beberapa dari mereka bahkan berteriak, "Bocah, tahukah kau konsekuensi dari menentang kota laut kami? Tunggu sampai kalian bisa berdiri di depanku." Mata Lin Tian berkilat saat dia memerintahkan Wu Junzi untuk bertindak. Wali kota langsung terlempar jauh. Wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata dengan marah, "Bocah, ingat ini. Kota laut kami tidak akan pernah melepaskanmu." Setelah mengatakan itu, wali kota berubah menjadi awan asap putih dan menghilang. Namun, Komandan Pang menjadi cemas, wali kota. Lin Tian mengeluarkan pena dan menciptakan belenggu, dengan cepat mengikat jiwa Komandan Pang. Dia ketakutan dan berkata, "Cepat, lepaskan aku." "Kau bilang, mengapa kau menyebabkan masalah untukku?" Lin Tian berkata dengan tak berdaya lalu menarik Komandan Pang ke depannya dan langsung menyegelnya. Namun, Wu Taizu menatap Lin Tian dengan aneh, "Tuan, kau benar-benar memutus hubungan dengan kota laut. Biarkan mereka yang pertama mencari masalah." Lin Tian tidak terlalu memikirkannya, sementara ikan api menjadi lebih bersemangat, bagaimanapun juga, mereka hanya semut di hadapannya. Namun, nyonya pemilik toko berkata dengan serius, "Kau telah menimbulkan masalah." Lin Tian tersenyum pada nyonya pemilik toko, "Nyonya pemilik toko, ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi kau sebaiknya pergi." Nyonya pemilik toko menggelengkan kepala dengan putus asa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, terdengar suara keras di kota, membuatnya berbalik dan melihat ke langit di luar. Setelah langit berubah menjadi merah tua, nyonya pemilik toko menghela napas, perlindungan telah diaktifkan. Perlindungan? Lin Tian tidak tahu maksudnya. Nyonya pemilik toko berkata, "Kota laut, begitu ada krisis, formasi akan berubah menjadi merah tua, dan pada saat yang sama, formasi transfer dilarang digunakan. Artinya, jika kau ingin pergi, kau tidak bisa lagi menggunakan formasi transfer. Kau hanya bisa tinggal di kota ini dan menunggu kedatangan para tetua dari kota laut." Lin Tian sama sekali tidak khawatir dan tertawa, "Ini hanya formasi rusak, tidak bisa menjebakku. Adapun formasi transfer, jika tidak bisa digunakan, cukup terbang sendiri. Pergi ke laut, kemana kau akan pergi? Aku akan membawamu." Lin Tian tersenyum, "Ayo pergi." Dengan itu, Lin Tian berjalan keluar dari kediaman wali kota, sementara nyonya pemilik toko menjadi serius. Melihat Lin Tian termenung, Luo Fa Tian menatapnya dengan penuh harap sampai Lin Tian tersenyum. "Aku punya sesuatu untuk kau lakukan." "Ah? Apa itu?" Luo Fa Tian penasaran, tetapi Lin Tian berteriak ke laut, "Keluarlah." Pada saat itu,
Black Annihilation muncul, dan Luo Evatian menatapnya dengan penasaran. Ini apa? Ia disebut Black Kill. Kebetulan, aku memiliki beberapa urusan yang memerlukan bantuan seseorang. Kau harus menemaninya. Setelah semuanya selesai, carilah aku. Lin Tian memberi instruksi kepada Luo Evatian. Ya, tuanku. Setelah itu, Black Assassin dan Luo Evatian meninggalkan area tersebut. Nangong yang bertanya dengan penasaran, "Kakak, apa yang sedang dilakukan oleh si pembunuh kecil hitam itu?" Ia ingin menemukan orang-orangnya. Lin Tian menjelaskan. Nangong yang kemudian melihat ke arah Fiery Fish dengan penuh semangat dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita pergi ke wilayah ilahi timur, Pantai Suci." Fiery Fish segera terbang ke udara, membawa Lin Tian, Wu Jingzhu, dan Nangong yang bersamanya. Lady Boss menatap mereka dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Siapa dia? Bagaimana bisa dia begitu menakutkan? Namun, pada saat itu, guru spiritual Sui, yang bersembunyi di kota, melihat Lin Tian dan yang lainnya semakin menjauh dan bertanya kepada Qin Shenyue, "Pangeran Qin, apa yang kita lakukan sekarang?" Qin Shenyue menjawab dengan marah, "Orang ini, dia benar-benar melarikan diri?" Tampaknya begitu. Sekarang mereka sudah keluar dari kota ini dan tanpa perlindungan Lady Boss, mari kita lihat bagaimana dia mati. Qin Shenyue berubah dingin. Apakah kau memiliki cara? Ayo kita cari seseorang untuk membantu kita. Namun, guru spiritual Sui berkata dengan canggung, sekarang formasi sudah ditutup dan formasi transfer tidak bisa digunakan lagi. Bagaimana kita keluar? Qin Shenyue mengeluarkan beberapa jimat dan berkata, jimat teleportasi dapat digunakan untuk berpindah di antara formasi. Itu sangat berharga. Adep Sui menarik napas dalam-dalam. Omong kosong. Setelah selesai berbicara, Qin Shenyue hendak pergi, tetapi Sui Shan dan Kuang Long ikut mengejarnya. Namun, Qin Shenyue malah meremehkan mereka dan berkata, kalian berdua adalah yang paling tidak berguna. Setelah berkata demikian, Qin Shenyue hanya pergi bersama guru spiritual Sui, sementara Sui Shan dan Hikuang dengan canggung tetap tinggal di kota. Nangong Yan, yang berada di atas punggung Fiery Fish, mengagumi langit yang indah sambil berkata, wilayah ilahi memang berbeda. Ini baru area laut wilayah ilahi, tetapi daratannya memiliki pemandangan yang lebih indah. Lin Tian mengenang. Namun, Nangong yang tersenyum dan berkata, kakak, katakan padaku, berapa lama kita akan mencapai pantai suci dengan kecepatan seperti ini? Lin Tian melihat ke arah Hylian dan menjelaskan, menurut kecepatan saat ini, mungkin akan memakan waktu 3 bulan. Selama itu, Nangong yang terkejut, tetapi Firpau ragu-ragu. Sebenarnya, aku bisa meningkatkan kecepatanku, tetapi aku akan sedikit lelah. Lin Tian tertawa, sudah cukup, kita lakukan saja dengan kecepatan ini. Yang lebih penting adalah keselamatan. Nangong yang terus mengagumi pemandangan indah sampai beberapa hari kemudian, angin bertiup dari laut di dekat mereka. Aku lupa bahwa ada badai laut. Nangong Yan, yang pernah mendengar dan mengalami hal itu sebelumnya, berkata dengan kecewa, jadi, kita hanya bisa menghindarinya? Dengan suara pelan, Fiery Fish tidak punya pilihan selain berbelok ke samping. Begitulah, beberapa hari berlalu. Mereka menghindari badai, tetapi malah bertemu dengan sekelompok orang bertopeng lainnya. Orang-orang bertopeng ini mengenakan pakaian dari kulit kerang, dan wajah mereka tertutup oleh sisik ikan, membuat mereka terlihat sangat aneh. Mereka semua berasal dari suku laut. White Senarutsu langsung terkejut, tetapi Nangong Yan bingung, apa itu suku ikan laut? White Senarutsu menjelaskan, di area laut ini, ada banyak suku dan sekte. Di antara suku besar, suku ikan adalah yang paling kuat. Oh, kalau begitu kenapa mereka menghentikan kita? Nangong Yan bertanya, dan White Senarutsu berkata dengan curiga, suku ikan laut ini jarang berinteraksi dengan orang luar, kecuali kita mengganggu mereka. Firpau bertanya-tanya, bagaimana kita bisa memprovokasi mereka? Saat itu, suara seorang wanita terdengar dari belakang suku ikan laut. Kalian, para binatang laut, kami tertarik pada kalian. Semua orang bergeser ke samping. Seorang wanita muncul tanpa topeng. Namun, ada banyak kulit kerang kecil menghiasi matanya, membuatnya tampak seperti sebuah ornamen. Siapa kau? Nangong yang menyadari bahwa dia bukan orang biasa, lalu bertanya dengan penasaran. Wanita itu tersenyum dan berkata, aku adalah Holy Maiden dari ras Duyung, dan aku sangat suka mengumpulkan binatang laut yang kuat.
Jadi, tolong tunjukkan kebaikan hati kalian kepada kami. Firpau segera berubah menjadi pemuda tampan dan tertawa. Apa? Kau jatuh cinta padaku? Holy Maiden tersenyum dan berkata, benar, namaku Duoluo. Namaku Firpau. Nangong Yan merinding. Aku tidak menyangka kau akan menjadi binatang laut seperti ini. Gadis kecil, manusia normal tidak menyukai kami, tetapi begitu seorang manusia menerima kami, itu akan menjadi kehormatan bagi kami. Aku pikir dia tidak tahu malu. Nangong Yan menatapnya dengan tajam, sementara Huo Duoyu menyeringai. Kau bisa berpikir begitu untuk sekarang. Nangong Yan kembali merinding, tetapi Duoluo tersenyum saat menatap Fiery Fish. Jadi, apakah kau bersedia ikut ke tempat kami? Namun, Firpau tertawa dan berkata, dibandingkan dengan kalian, aku merasa lebih ingin bersama tuanku. Kemudian, dia meletakkan tangannya di bahu Lin Tian, membuatnya tampak sangat menawan. Lin Tian berkata dengan pasrah, aku tidak suka pria. Nangong yang tertawa terbahak-bahak mendengar kata-katanya. Namun, Huo Duoyu membalas, Tuan, kau salah paham. Saat Lin Tian hendak mengatakan sesuatu, Duoluo menatap Lin Tian dan yang lainnya dan berkata, bagaimana kalau begini, kalian jual saja dia kepada kami? Menjual? Kau yakin? Lin Tian tersenyum masam, dan Duoluo berkata, benar, asalkan kalian bersedia menjualnya, kami akan menerimanya. Aku takut kalian tidak akan mampu membawanya. Lin Tian menatap Duoluo dengan senyum, dan Duoluo bercanda, oh? Benarkah? Lin Tian mengangguk, dan Duoluo berkata dengan percaya diri, jangan khawatir. Aku adalah Holy Maiden dari suku ikan laut. Selama kau berani menyebutkan harga, aku akan menerimanya. Lin Tian tersenyum, benarkah? Apa saja boleh? Benar. Lalu jika aku menginginkan nyawa semua orang di klanmu, apakah kau akan memberikannya padaku? Lin Tian bertanya, sementara Duoluo mengerutkan kening. Orang-orang lainnya langsung berteriak, bocah, jangan keterlaluan. Anak ini berani-beraninya mengejek Holy Maiden kita? Kau tahu konsekuensi melawan kami? Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kalian tidak memiliki ketulusan, jangan menghalangi jalan kami. Kami masih harus melanjutkan perjalanan. Kemana? Kami mungkin bisa mengantarmu. Lin Tian tersenyum sinis, kalian ingin mengantar kami? Atau mengantar kami menuju kematian? Lin Tian tertawa ketika mendengar ini, kalau begitu biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan oleh bangsa laut. Holy Maiden dipenuhi dengan rasa percaya diri saat dia berkata kepada orang banyak, semuanya, perhatikan aku. Ya? Lin Tian menatap ikan berapi-api, apakah kamu percaya diri? Jangan khawatir, hanya ada beberapa manusia. Mereka tidak akan bisa mengejarku. Setelah selesai berbicara, Firpau langsung menyelam ke dalam air dan melayang di atas permukaan air, bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Nangong yang berseru dari belakang ikan api. Sangat cepat. Namun, gadis suci tersenyum dan berkata, ayo pergi dan bermain dengan mereka. Pada saat berikutnya, orang-orang ini menyelam ke dalam air sambil mengeluarkan suara, swoosh, dan bergerak di dalam air dengan kecepatan tinggi. Nangong yang menarik napas dalam-dalam saat melihat orang-orang mendekat dari belakang. Ini, Hilian menjelaskan, orang-orang ini adalah ras ikan. Di alam laut, mereka adalah raja. Kecepatan mereka akan lebih cepat daripada manusia manapun secara alami. Ada hal seperti itu? Nangong yang memasang ekspresi bingung di wajahnya saat dia berkata dengan nada ramah, karena itu, akan sangat sulit untuk menyingkirkannya. Pada saat ini, Duoluo dan Holy Maiden berteriak dari belakang, sudah kubilang, aku akan menyusul kalian. Jika aku melepaskan segel itu, aku sudah akan pergi sejak lama. Segel? Segel apa? Nangong yang penasaran, tetapi dia juga ingin tahu. Namun, dia tidak menjelaskannya. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, berhenti. Huo Duoyu tercengang. Berhenti? Benar. Firpau tidak punya pilihan selain berhenti, dan orang-orang itu mulai mengepung mereka satu persatu. Sedangkan untuk Duoluo dan Holy Maiden, dia berkata dengan jelas, bagaimana menurutmu? Apakah itu kuat? Lin Tian tertawa dan berkata, dia memang kuat, tapi masih cukup jauh jika dia ingin melawan kita.
Mendengar perkataan Lin Tian, Duo tentu saja tidak dapat menerimanya. Ia bahkan berkata dengan bangga, tidak ada seorang pun yang pernah dapat melarikan diri dari kita. Lin Tian tertawa setelah mendengar itu, kalau begitu, binatang laut siapa yang kamu suka? Kamu ingin memaksa mereka untuk tetap tinggal? Itu juga tidak benar. Kita semua akan mengundang mereka ke tempat kita dan dengan baik hati menasihati mereka sampai mereka setuju. Duo, Holy Maiden berkata dengan percaya diri. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, saya sangat sibuk, saya tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian. Jangan khawatir. Selama kamu pergi ke tempat kami dapat menjamin bahwa kamu akan mempersingkat perjalananmu selama sebulan. Kamu dapat pergi kemanapun yang kamu inginkan. Gadis suci Duo itu berkata dengan gila. Lin Tianhu bertanya-tanya, mempersingkat perjalanan 1 bulan? Benar, kita punya formasi yang bisa memancarkan cahaya hingga jarak sekitar 1 bulan. Gadis suci Duo itu merasa senang dengan dirinya sendiri. Lin Tian merasa bahwa ini adalah pilihan yang baik, jadi dia tersenyum dan berkata, jika kamu tidak dapat membujukku, apakah aku dapat mengambil binatang lautku? Benar sekali. Suatu hari, jika kau masih bersikeras membawanya pergi dalam hari itu, kami tentu akan mengizinkanmu membawanya pergi. Kami sama sekali tidak akan mempersulitmu. Doro berjanji. Lin Tian tertawa dan berkata, baiklah, tunjukkan jalannya. Duo sangat gembira dan segera membawa mereka pergi. Nangong yang tidak mengerti dan bertanya, kakak, apakah kita benar-benar akan pergi? Mari kita lihat mengapa mereka ingin mengumpulkan binatang laut. Lin Tian tersenyum penasaran, sementara Nangong yang menjawab dengan, oh. Adapun Luo Lian, dia khawatir tentangnya, bagaimana jika dia benar-benar tidak bisa melarikan diri, lalu bagaimana? Lin Tian menatap ikan berapi-api, dia pasti akan ikut denganku. Huo Duoyu tahu bahwa Lin Tian memiliki buah binatang dewa di tubuhnya, jadi dia tentu saja harus pergi bersama Lin Tian. Jadi dia tersenyum, jangan khawatir, aku akan mengikuti orang dewasa kemanapun mereka pergi. Adapun Duo, dia tersenyum dan berkata, saat kamu datang ke tempat kami, kamu tidak akan mau pergi. Ikan api itu tidak mempercayainya dan berkata, di mana aku tidak melihat ini sebelumnya? Apakah dia akan tertarik padamu? Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Setelah Duo selesai berbicara, dia terus membual. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah bukit kecil di dasar laut. Melalui sebuah lubang kecil di bukit, mereka sampai ke dunia lain. Di sana, ada sebuah danau besar yang airnya jernih. Mereka telah memanjat keluar dari dalam danau itu, dan pada saat yang sama, mereka dapat melihat berbagai binatang laut bermain-main di dalam air. Tidak hanya itu, saat Flaming Fish masuk, dia bisa merasakan kekuatan aneh datang dari segala arah. Kekuatan ini juga membuatnya semakin kuat. Kekuatan saya telah berubah. Binatang laut di sini semuanya akan berubah. Jadi, jika kamu tinggal di sini untuk waktu yang lama, kamu akan menjadi lebih kuat. Jika itu monster laut biasa, mereka pasti akan tergoda. Namun, dibandingkan dengan buah binatang suci, itu tidak ada artinya. Jadi Firpau tertawa dan berkata, apa yang salah dengan itu? Apakah kamu tidak tertarik padanya? Duo ini merasa agak sulit untuk mempercayainya, dan Flamedor tertawa. Bagaimanapun, aku akan mengikutimu saja, tuanku. Duo berkata dengan tidak percaya, jangan khawatir. Masih ada 1 hari lagi. Fiery Fish datang ke tepi pantai dan duduk bersila. Kalau begitu aku akan tinggal di sini seharian. Pokoknya, kalau sudah waktunya, aku harus pergi. Baiklah. Setelah Duo selesai berbicara, dia segera memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan beberapa makanan lezat untuk menghibur Lin Tian dan yang lainnya. Oleh karena itu, Duo melayani Lin Tian dan yang lainnya dan membawa mereka ke sebuah paviliun di tepi pantai. Di sini, pesta telah disiapkan, dan Doro menunjuk ke danau. Lihat, hewan laut kita hidup dengan baik di sini. Tidak penting apa yang kamu katakan. Duo tidak menyerah dan terus membual. Namun, Nangong yang tersenyum dan berkata, gadis suci ini, menurutku kamu harus berhenti membual. Bagaimanapun, dia tidak akan mendengarkanmu. Gadis kecil, aku tidak sedang membual. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Duo berkata dengan sedih, sementara Nangong yang tersenyum. Di sisi lain,
Lin Tian menatap binatang laut di dalam air dan bertanya, "Katakan padaku, mengapa kamu memelihara begitu banyak binatang laut yang aneh dan aneh?" "Lihat saja," Doro menjelaskan, dan Lin Tian tertawa dan berkata, "Hiasan? Apakah menurutmu aku akan mempercayainya?" Ekspresi Duoluo tiba-tiba berubah sedikit. "Tentang ini, aku mengakui bahwa aku memiliki beberapa motif tersembunyi. Namun, kami benar-benar tidak memaksa binatang laut untuk melakukan apapun. Jangan bilang padaku, apa yang kau inginkan dari makhluk laut ini?" Ini. Duoluo tidak tahu apa yang ingin dia katakan, tetapi pada saat ini, sekelompok orang mendarat, dan pria parubaya yang memimpin berjalan selangkah demi selangkah. Pria itu memiliki telinga yang sangat besar, dan wajahnya dihiasi banyak kerang, membuatnya tampak sangat aneh. Pria parubaya yang berdiri di samping paviliun, berpasangan, berkata dengan hormat, "Patriark." Duoluo segera menoleh ke orang itu dan tersenyum. "Ayah." Orang itu menatap Lin Tian dan yang lainnya dan menatap Duoluo. "Kamu membawa orang lain ke sini lagi?" "Saya tergila-gila pada binatang laut. Saya ingin mengundang mereka untuk mencobanya." Duoluo ini merasa malu. Setelah kepala suku itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia menatap Lin Tian dan yang lainnya dan berkata, "Saya adalah pemimpin klan ikan laut, harta karun surgawi." "Banyak harta karun surgawi?" Nangong yang merasa nama ini terlalu kasual, dan pria dan wanita itu berkata dengan hormat, "Salam, Patriark." Sementara ikan api tidak terlalu memikirkannya. Lin Tian memandang Patriark dengan rasa ingin tahu dan ingin melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Duo Tian Bao menatap Lin Tian dan yang lainnya dan berkata, "Kalian binatang laut, pilihan terbaik adalah tinggal bersama kami." Namun, Lin Tian tertawa dan berkata, "Apakah kamu ingin tinggal atau tidak? Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu pikir kamu bisa memaksanya?" Setelah ragu sejenak, Duo Tian Bao menatap ikan berapi itu dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" "Aku tidak ingin tinggal." "Kenapa?" Chaotic Fish bertanya dengan lugas, sementara Duo Tian Bao bertanya dengan ragu. "Saya terbiasa menjelajahi dunia. Jika saya tinggal di sini, saya akan sangat bosan." Ikan yang tampak berapi-api itu tertawa. Duo Tian Bao ragu-ragu dan berkata, "Tapi, tidak usah, tapi aku tidak berencana untuk tinggal." Huo Duoyu langsung menolaknya, sementara Holy Maidendo sedikit tertekan, "Kenapa kamu tidak tertarik?" Duo Tian Bao juga bingung. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Baiklah, jika tidak ada yang lain, maka kami akan pergi dulu." "Tunggu." Duo Tian Bao tiba-tiba memanggil mereka. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Patriark, aku ingin tahu apa lagi yang kalian butuhkan? Bukankah kalian semua ingin tahu mengapa kami mengirim monster laut ini?" Dua harta karun surgawi ini melirik ke arah kerumunan dan berkata, "Aku memang ingin tahu, tetapi kau harus bersedia memberitahuku." Lin Tian tersenyum sambil menatap harta karun surgawi. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Kalau begitu, silakan ikuti aku." Lin Tian dan yang lainnya penasaran kemana dia pergi, tetapi Duoluo terkejut. "Ayah, kamu benar-benar ingin pergi? Ayo pergi." Duo Tian Bao tidak banyak bicara, tetapi Duoluo berkata dengan penuh semangat, "Tunggu, biarkan aku membuka matamu." Semua orang curiga, tetapi Lin Tian juga penasaran. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah istana. Di dalam istana, Lin Tian merasakan kekuatan yang kuat. Dan kekuatan itu tampaknya memiliki aura binatang laut. Dia langsung waspada, seolah-olah ada binatang laut mengerikan yang menyerangnya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tangki air besar yang transparan. Mereka menyebutnya tangki air karena memang berbentuk silinder. Di dalam tangki air itu ada seekor ikan kering yang bahkan tulang-tulangnya pun dapat terlihat. Ada banyak belenggu emas pada ikan itu, dan ada juga banyak rune di tong silinder di sekitarnya. Akan tetapi, beberapa rune tersebut telah rontok dan tampak hampir menghilang. "Ini?" Firpau terkejut. Namun, harta karun surgawi membuka mulut mereka dan bertanya, "Apakah kamu pernah mendengar tentang binatang putri duyung?" "Binatang putri duyung? Apa maksudmu?" Nangong yang sedikit ragu, tetapi dia ragu-ragu dan berkata, "Saya pernah mendengar bahwa itu adalah sejenis ikan yang setengah manusia, setengah ikan." Nangong yang sedikit ragu dan Nangong yang adalah setengah ikan yang ragu-ragu dan berkata, "Saya pernah mendengar bahwa itu adalah setengah manusia, setengah ikan."
Jutaan tahun yang lalu, tempat ini awalnya adalah tanah suci binatang laut, jadi banyak sekali binatang laut yang suka datang ke sini. Namun, kedatangannya menghancurkan tempat ini, dan bahkan membunuh banyak binatang laut, dan pada akhirnya, tempat ini disegel oleh banyak senior. Namun, segel ini berasal dari dunia ini, dan kekuatan dunia ini berasal dari semua jenis binatang buas yang aneh. Hah? Terlalu banyak ikan tidak menyangka hal ini akan terjadi, tetapi Duo-Luo berkata dengan wajah tertekan, itu sebabnya aku ingin kamu tinggal di sini. Kamu bisa mencari binatang laut lainnya. Binatang aneh. Meskipun mereka tidak selangka atau selangka binatang dewa, mereka sudah sangat langka di laut. Bahkan dalam 100 tahun, seseorang mungkin tidak dapat menemukannya. Huo Duoyu segera menatap Lin Tian. Jelas bahwa dia ingin mengikuti Lin Tian dan tidak ingin tinggal di sini untuk melakukan apa yang disebut penyegelan. Lin Tian, di sisi lain, menyentuh segel itu, menyebabkannya jatuh lebih cepat. Harta karun surgawi terkejut, kamu tidak bisa menyentuhnya. Ekspresi Duo-Luo berubah drastis. Kita celaka. Segel ini akan jatuh jika kita menyentuhnya. Nangong yang berkata dengan malu, bukankah itu terlalu mudah untuk kehilangan warna? Duo Tianbao panik. Karena segel ini dibuat bertahun-tahun yang lalu, dan jumlah binatang aneh yang datang ke sini semakin sedikit. Itulah sebabnya segel ini semakin lemah. Duo-Luo panik. Dengan cara ini, segelnya akan menghilang lebih cepat. Namun, Lin Tian berkata, sebenarnya, berikan aku beberapa materi, aku bisa memberimu sesuatu yang baru. Apa? Mata Duo Tianbao dan Duo-Luo membelalak, dan Lin Tian tertawa dan berkata, apa? Apakah kamu tidak percaya pada kemampuanku? Bukannya Duo Tianbao tidak percaya padanya, dia malah berkata, Tuan muda, ini bukan lelucon. Jika kau percaya padaku, berikanlah padaku. Duo Tianbao ragu-ragu. Apa yang kamu butuhkan? Darah binatang sejuta tahun. Dan kedua, darah binatang dengan garis keturunan dewa binatang beratribut emas. Lin Tian menyelesaikan kalimatnya. Darah binatang buas tingkat sejuta mudah ditemukan, tetapi untuk menemukan darah binatang ilahi dengan atribut emas, itu jauh lebih sulit. Bagaimanapun, darah binatang ilahi ini semuanya adalah binatang buas yang luar biasa, dan mereka bahkan lebih sulit ditemukan daripada binatang buas yang aneh. Namun, Duo-Luo ragu-ragu dan berkata, Ayah, beberapa tahun yang lalu, di laut dekat sini, bukankah ada kura-kura emas? Konon katanya ia memiliki garis keturunan binatang ilahi. Itu? Namun, Duo Heavenly Treasure menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak rumor bahwa orang akan menggigit sesuatu sampai mati. Tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya, jadi tidak ada yang tahu apakah itu asli atau palsu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Duo-Luo tertekan. Namun, Duo Heavenly Treasure mulai merasa cemas. Lin Tian tersenyum dan berkata, bawa aku bersamamu. Aku akan memastikannya untukmu. Duo Tianbao ragu-ragu sejenak, lalu Duo-Luo berkata dengan penuh semangat, ayo, aku akan mengantar kalian. Duo Heavenly Treasures masih bertanya dengan cemas, kudengar benda itu sangat menakutkan. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Ayah, selama masih ada secercah harapan, aku akan mencobanya. Duo Tianbao tampak tak berdaya. Kalau begitu, berhati-hatilah. Aku akan tinggal dan mengawasi. Baiklah. Setelah Duo-Luo selesai berbicara, dia melihat ke arah Lin Tian dan yang lainnya. Semuanya, silakan. Lin Tian mengikuti Duo-Luo dan meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Nangong yang bertanya kepada Lin Tian dengan rasa ingin tahu, kakak, bagaimana binatang buas aneh di alam ilahi dibagi? Lin Tian tertawa, di alam dewa, ada banyak jenis binatang buas. Di antara mereka, yang paling umum adalah binatang buas biasa, lalu binatang buas aneh, lalu binatang buas berkekuatan super, dan terakhir binatang buas dewa. Nangong yang tercerahkan. Kalau begitu, ikan api ini adalah binatang aneh? Benar. Nangong yang segera menoleh ke ikan berapi dan berkata, aku tidak menyangka kamu begitu berbeda dari orang kebanyakan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan binatang dewa yang bisa dianggap kuat. Maksudmu binatang gaib? Benar, memiliki darah dewa binatang berarti memiliki kekuatan super yang unik. Itulah yang membuat banyak binatang iri. Firepau mendesah. Namun, Nangong yang menghiburnya,
Jangan khawatir, suatu hari, kamu akan berevolusi menjadi binatang aneh. Ketika Fiery Guild Steelores mendengar ini, mereka langsung menatap Lintian. Itu karena Mythical Beast Fruit adalah harapan terbesar mereka. Lintian tersenyum, jangan selalu menatapku. Baik, tuanku. Namun, Duoluo tiba-tiba datang dan bertanya pada Lintian, aku masih belum bertanya siapa namamu. Namaku Lintian. Nangongyan juga tertawa dan berkata, ini aku, Nangongyan. Hylian mulai memperkenalkan dirinya. Sedangkan Duoluo, dia tersenyum dan menatap Lintian. Tuan Muda Lin, apakah Anda benar-benar punya cara untuk menggambar ulang segelnya? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?